Sorotan lainnya, Saudara, polisi masih menyelidiki kasus remaja yang tewas terbakar di Lanut Halim Perdana Kusuma. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Leonardo Simarmata, menyebut memeriksa 7 CCTV tambahan. Sebelumnya polisi telah memeriksa 11 CCTV dan kini ditambah 7 titik CCTV lain untuk menguak penyebab tewasnya remaja di Lanut Halim Perdana Kusuma. Selain itu, polisi juga akan melakukan klarifikasi ke pihak sekolah dan teman kelas korban. Klarifikasi terhadap wali kelas korban, guru BK dan juga teman kelasnya. Yang kedua, hari ini juga kita akan mengirimkan handphone, PC dan juga tab serta laptop korban untuk dilakukan pemeriksaan secara digital forensik ke Puslapor Bareskrim Mabes Polri. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, mengecek 7 titik CCTV tambahan. Jadi kalau kemarin 11, hari ini akan kita tambah 7 titik CCTV tambahan. Saudara, remaja yang ditemukan tewas di Lanut Halim Perdana Kusuma sempat membuat status akun Roblox miliknya. Dalam statusnya, korban menulis, "Jika Anda melihat tulisan ini, kemungkinan saya sudah meninggal." Dalam status Roblox, korban menuliskan, "If you see this, I probably already dead." Jika Anda melihat tulisan ini, kemungkinan saya sudah meninggal. Untuk mengungkap motif, Polres Metro Jakarta Timur akan melibatkan Asosiasi Psikologi Forensik. Saat ini pihak kepolisian juga masih menunggu hasil otopsi dan visum dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Hobinya memang gamer. Ya, mengecek akun Roblox korban karena ditemukan status di Roblox korban bertuliskan, ya, tulisannya, "Hi, if you see this," artinya kalau kamu melihat ini, "I probably already dead." Saya mungkin sudah meninggal. Ini tulisannya. Lalu yang kelima, kami koordinasi dengan Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIPOR untuk mengetahui motif daripada kejadian ini. Saudara, penyidikan anak perwira TNI Angkatan Udara yang tewas terbakar di Lanut Halim Perdana Kusuma masih berjalan. Lebih lengkap informasinya akan disampaikan jurnalis Kompas TV Asri Gunawan dari Polres Metro Jakarta Timur. Asri, sampai saat ini pihak keluarga belum dihadirkan sebagai saksi. Kapan rencananya, Asri? Menurut informasi dari Kapolres Jakarta Timur bahwa kondisi orang tua korban saat ini masih histeris dan juga masih sangat terpukul sehingga belum bisa memberikan klarifikasi. Dan untuk pemanggilan dari pihak keluarga sendiri nantinya akan dilakukan apabila kondisinya sudah memungkinkan. Sejauh ini dalam waktu dekat polisi berencana memanggil dari pihak sekolah untuk kemudian diperiksa, diantaranya ada guru BK, kemudian wali kelas dan juga teman-teman sekolah dari korban. Dan sebelumnya polisi telah memeriksa 8 orang saksi, diantaranya 7 merupakan warga sipil dan 1 anggota TNI. Memang belum dirilis apa hasil dari pemeriksaan para saksi ini, sehingga kami juga belum mengetahui kemana arah penyelidikan ini mengerucut. Tapi yang jelas hingga saat ini polisi masih berupaya untuk mengumpulkan sejumlah petunjuk untuk bisa memecahkan teka-teki terkait apa penyebab kematian korban, kemudian apa motif peristiwa ini, dan juga apa penyebab kebakaran yang terjadi di TKP. Karena kalau kita lihat TKP-nya ini disebutkan berada di Ring 1 Lanut Halim Perdana Kusuma, sehingga menjadi pertanyaan besar mengapa bisa terjadi peristiwa tersebut padahal seharusnya di area tersebut ada pengamanan yang cukup ketat. Selain itu polisi juga sudah berhasil mengantongi sejumlah barang bukti, diantaranya sebilah pisau yang ditemukan di TKP yang nantinya akan dianalisis terkait dengan DNA-nya, kemudian juga ada sepasang sandal dan ada baju serta celana yang sudah terbakar, dan ada 1 tutup botol berwarna merah ini yang nantinya akan dianalisis lebih lanjut
dan juga ditambah ada total 18 titik CCTV yang akan dianalisis oleh Puslap 4 Barreskrim Mabes Polri, dan yang mana 7 diantaranya merupakan CCTV tambahan begitu. Hingga saat ini polisi juga sudah memulai pemeriksaan secara digital forensik terhadap gadget milik korban, diantaranya ponsel, laptop, tab hingga komputer PC milik korban, yang mana ini dilakukan usai adanya temuan terkait dengan status yang diunggah di akun game Roblox milik korban yang bertuliskan "If you see this, I probably already dead," atau yang kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya jika Anda melihat ini, saya mungkin sudah meninggal dunia. Ini yang menjadi fokus juga dari polisi karena terkait dengan tulisan tersebut ini akan didalami apakah memang ditulis oleh korban sendiri atau ditulis oleh orang lain. Sebab itu polisi juga melibatkan APSIFOR atau Asosiasi Psikologi Forensik untuk kemudian bisa mengungkap motif dari peristiwa ini. Sejauh ini demikian, Livi. Kalau dicek dari postingan status korban yang kemudian ditinggalkan di games Roblox dengan ditemukannya jenazah korban, itu rentang waktunya berapa lama, Asri? Nah, ini juga yang belum dijelaskan oleh pihak kepolisian. Berapa rentang waktu dari di-uploadnya ataupun juga diunggahnya status tersebut dengan kematian korban, ini yang masih juga menjadi pertanyaan, masih diselidiki dan tentunya sudah diserahkan ataupun juga dianalisis oleh APSIFOR, Asosiasi Psikologi Forensik, untuk kemudian mengetahui pertama tadi terkait dengan apakah yang menulis ini memang korban sendiri atau bukan, dan juga rentang waktu dari diunggahnya postingan tersebut atau status tersebut dengan jarak kematian korban. Yang juga menjadi fokus polisi adalah kejadiannya ini terjadi pada hari Minggu malam, dan di hari tersebut belum ada laporan orang hilang ataupun juga belum ada pencarian terkait dengan korban. Karena kalau kita lihat dari usianya, korban ini masih sekolah begitu, masih usia 16 tahun, sehingga memang masih di bawah pengawasan orang tua yang seharusnya sudah ada upaya untuk pencarian ataupun juga laporan pencarian orang hilang, karena korban menghilang ataupun juga masih tidak ada di rumah pada malam hari di tanggal 24 September 2023 tersebut. Ini yang belum dijelaskan juga oleh pihak kepolisian dan masih melalui pendalaman. Dan kalau kita mengacu pada hasil otopsi dari tim dokter Rumah Sakit Polri menyebutkan ada luka bakar stadium 2 sampai dengan stadium 3 dan ada luka tanda-tanda penganiayaan melalui luka lebam dan juga ada bekas luka senjata tajam. Ini yang juga nantinya diselidiki apakah ada keterlibatan pihak lain atau tidak, karena kalau mengacu pada otopsi tadi disebutkan ada tanda-tanda penganiayaan. Nah, ini juga yang nantinya akan menentukan apakah peristiwa ini mengandung tindak pidana atau tidak. Ini yang masih kita tunggu bersama, Livi dan saudara. Asri Gunawan, terima kasih laporan Anda atas informasinya.